fasilitas dari teman-teman yang bergerak di Jasa Boga, yaitu pelatihan untuk carving dan garnish tumpeng. Tumpeng itu bisa, menurut saya, bisa harganya dari yang 500.000 atau 400.000 sampai 5-6 juta satu loyangnya. Itu bergantung dari keindahan carvingnya, dari penataannya gitu loh. Jadi menurut saya, kenapa enggak teman-teman ini yang dari ABGI maupun yang bukan di ABGI yang bergerak di kuliner atau jasa boga, mereka bisa meng-upscale dan mengangkat produk-produk tumpengnya mereka yang harganya jadi lebih tinggi lagi gitu loh ya. Dihadiri oleh chef yang memang dia memang khusus untuk yang garnish dan carving buah dan sayuran. Jadi buat saya, buat kami ya, coklat itu nggak diterima oleh banyak orang. Maksudnya bukan yang dipesan untuk setiap minggu oleh banyak orang. Tapi kalau tumpeng masih diminati oleh banyak orang ya. Kita customer tuh setiap minggunya ada aja yang pesan. Mengangkat UMKM ya, supaya mereka upscale dan juga itu UMKM naik kelas kan katanya kan. Itu yang harusnya nanti kita dari ABGI kita akan memberikan pelatihan itu ya karena ini memberi makan banyak orang. Gitu. Untuk jadi pengusaha kuliner itu banyak sekali sekarang yang bermunculan seperti jamur ya. Nah itu memang kita harus membedakan diri dengan yang lain, apa spesifikasi kita, dan maksudnya juga jangan cepat menyerah. Kita sudah melalui masa pandemi, kita sudah melalui masa naik turunnya usaha di Indonesia, itu tetap aja jalan aja terus. Kegiatan yang super positif ya, karena kita menambah, ada skill tambahan untuk para pebisnis kuliner khususnya. Karena apa? Karena dengan carving dan garnish itu kita membuat sesuatu art dalam foodies kita. Jadi itu misalkan dari yang biasa menjadi tampilan pastinya menarik kan, gitu, dan sangat berbeda dan pastinya juga unik. Kita bisa memanfaatkan dari buah atau sayur yang kita akan hias menjadi suatu bentuk yang sangat unik dan eye-catching seperti itu. Yang pasti ini kan soft skill juga ya, soft skill dan bisa menjadi hard skill juga. Jadi itu ada yang saya bilang itu ada nilai tambah ketika seseorang tuh bisa mengaplikasikan bahan-bahan makanan dalam suatu bentuk art yang spesifik gitu, karena kan nggak semuanya bisa ya dengan misalkan ya membentuk semangka dengan menjadi wajah seseorang misalnya gitu di keranjang buah, atau nanti ditimbun menjadi ada tulisan-tulisan, itu kan membutuhkan skill khusus dan itu tuh nggak semuanya bisa. Nah ketika jadi daya jual untuk foodie-nya sendiri akan menjadi tinggi karena di situ ada art fun, semuanya kan ada ya. Jadi itu ya nanti biasanya kita bisa menjual dengan sesuai tingkat kesulitan carvingnya tersebut seperti itu. Jadi kan misalnya ditumpeng gitu kan, nanti ada yang fruit carving, nanti ada apapun yang banyak yang membutuhkan itu ya untuk hantaran gitu, pasti ada sesuatu yang garnish tambahan atau fruit carving tambahan yang jadi nilai jual tinggi. Mungkin sih memang semestinya kalau mungkin dari pelatihan ini harus dibedakan ya, mungkin dari yang basic, mungkin nanti ada yang middle, intermediate, mungkin ada yang advance gitu. Jadinya jadi pemula, jadi nggak langsung mungkin yang ini kan sangat singkat ya, hanya berapa jam, dan itu kayaknya butuh waktu agak lama gitu, karena kan kita practice makes perfect ya. Jadinya tuh butuh pelatihan panjang lah untuk mengikuti carving ini gitu, karena seperti di Thailand sendiri aja tuh lumayan ini banget ya, ribet gitu ya yang saya ketahui ya gitu. Nah ini di Indonesia juga harusnya bisa diaplikasikan juga gitu untuk UMKM yang ingin naik kelas, atau mungkin juga pebisnis yang mungkin mengembangkan untuk
apa ya, lebih eye catching, lebih artnya lebih ditonjolkan lagi karena kan sangat instagramable juga gitu kan kalau misalkan ini, dan memang pasti menjadi nilai jual yang sangat tinggi sih menurut saya. Alhamdulillah bagus, bisa buat tingkatin kreativitas kita juga. Untuk khususnya untuk yang catering ya, yang catering bisa nambah value juga. Istilahnya jadi bakat terpendam ya. Jadi mungkin dari situ bisa ada kreativitas yang lain yang bisa diambil. Mungkin karena baru ya, jadi tangannya yang belum terbiasa agak susah juga ya. Tapi kalau mungkin mereka yang udah biasa sama pisau, insya Allah bisa. Misalkan kita buat tumpeng, buat puding, itu bisa buat nambah keindahan ya. Jadi dari keindahan itu kan jadinya unik. Justru unik itu yang banyak orang cari biasanya. Makanya kita adakan pelatihan carving dari APJI. Kenapa sih harus pakai carving? Sebetulnya lebih kepada mau memberikan satu tambahan value sebuah produk itu menjadi punya nilai jual yang lebih besar, lebih tinggi. Iya, karena saya menjual tumpeng saya itu sangat spesial harganya dibandingkan tumpeng lain. Tapi kenapa laku? Karena saya punya market. Karena ini produk seni itu nggak ada batasan nilai. Kemudian saya tergabung di APJI, ini sangat baik sekali. APJI sendiri mewadahi seperti ini murah banget. Karena kalau kita belajar, boleh lihat di Instagram yang namanya asosiasi carving di Korea, di Thailand itu sangat mahal belajarnya, pasti di atas 1 juta minimal kalau Indonesia. Kalau luar negeri bisa puluhan juta. Harga pisau-pisaunya juga. Kenapa yang kita angkat hari ini carving, fruit carving? Karena kita ngelihat trennya. Trennya tuh makin kesini makin digemari. Seperti ceritanya Chef Rabani dulu. Dulu dunia carving tidak semudah ini untuk dieksploitasi karena ini bernilai seni tinggi. Jadi chef-chef ini tidak akan pernah mau membuka resep begini. Dia aja mempelajarinya susah. Unsur utama dalam semua bisnis usaha adalah kualitas rasa si produk makanan. Ya. Kalau kita di dalam organisasi, apalagi ini adalah bukan organisasi yang menginikan laba ya, artinya ini kan nirlaba, kita mandiri, jadi memang sosial kita yang kita tinggikan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara timbal balik, mungkin tidak bisa seperti orang jual dan beli. Nah, itu yang membedakan. Jadi kayak kita di sini sebenarnya lebih ke volunteer ya jatuhnya. Tapi prinsipnya adalah, ini prinsip kalau menurut kak saya gitu. Prinsipnya ketika kita bantu orang pasti entah dari mana berbalik. Jadi kita nggak pernah berharap seperti apa atau bagaimana harapan. Tapi pasti Allah, ibaratnya karena saya adalah muslim, jadi Allah tidak akan buta apa yang kita lakukan, pasti apa ya, tabur tuai lah istilahnya gitu. Nah, prinsip itu yang menurut saya bisa bertahan di sini, bisa bersosial ke teman-teman. Sebenarnya kita memang ada kaitannya dengan pemerintah. Maksudnya kayak APJI sendiri kan kaitannya adalah ke dinas pariwisata, ke dinas bukan rekanan. Kaitannya kita ke dinas pariwisata, kita bisa ke dinas UMKM, apapun yang berbau dengan event dan lain-lain itu kan kaitannya sama pariwisata, makanya kita dikaitkan sama makanan. Nah itu kita juga audiensi ke mereka. Jadi setiap ada kegiatan di mereka, kita pasti ada diundang atau dilibatkan gitu sih. Gitu sih Pak. Oh sama satu lagi dinas kesehatan, karena kita dipercaya untuk mengeluarkan sertifikasi layak hygiene gitu. Karena nggak semua asosiasi punya itu gitu. Semangat terus, pantang mundur. Karena yang namanya usaha itu pasti layaknya roller coaster. Iya, jadi kita harus tetap semangat. Karena saya yakin di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan yang kita dapat gitu.
Acara pelatihan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha tata boga lah. Jadi usaha boga ini biar berkembang lah. Jadi nilai untuk dunia food carving sekarang perkembangannya luar biasa lah. Udah merambah ke tumpeng, hantaran, hampers. Jadi dengan pelatihan ini semoga lah pengusaha-pengusaha jasa boga lah itu menambah skillnya dan dapat nilai saingnya juga dapat dan nilai jual pun akan lebih dapat lagi. Jadi untuk menambah income juga. Mungkin kalau dulu kan dunia food carving belum mengambah ke dalam jasa boga karena dunia food carving ini hanya ada di hotel-hotel. Tapi sekarang mungkin dunia tumpeng udah berbeda. Jadi tumpeng itu dulu kalau kita jualan tumpeng itu adalah rasa. Tapi sekarang seni, di mana dunia food carving, garnish itu menjadi nilai tambah tumpeng itu sendiri lah. Jadi tumpeng itu sekarang nilai jualnya jauh lebih tinggi dengan adanya food carving itu tadi lah. Jadi sekarang udah berbeda. Jadi seni lah itu udah masuk ke ranah boga lah. Khususnya tumpeng loh. Karena tumpeng sekarang harganya mahal-mahal karena ada sentuhan seninya. Jadi kalau tumpeng, kalau ada dunia food carvingnya, apalagi food carvingnya bagus lah, bisa nilainya 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Karena seni itu tiada batasnya lah, harga jualnya lah. Itu terjadi pengalaman kepada teman-teman yang ibadah jasa boga lah, khususnya tumpeng yang sudah beralih dengan konsep food carving yang dimasukkan ke dunia tumpeng. Harga jualnya jauh 2 kali sampai 3 kali lipat. Ya, acara ini kita buat agar kreativitas dari teman-teman usaha jasa boga dan kuliner supaya lebih meningkat, dan juga daya jual tumpengnya mereka juga yang mungkin yang tadi ya harganya standar juga bisa harganya juga lebih naik lagi. Ya, terutama untuk kali ini tumpeng ya. Tumpeng itu memang membutuhkan kreativitas yang lebih unik ya, lebih cantik. Tumpengnya juga jadi bukan hanya makanan-makanannya aja yang rasanya enak, tapi juga garnish dan semuanya yang ada di atasnya tumpeng-tumpengnya itu juga lebih menarik supaya daya jualnya juga jadi tinggi. Ya, ini kan kita masih hanya untuk internal DKI Jakarta saja untuk kedepannya, dan ini juga hanya basic untuk carving. Kita latihan basic untuk carving, nanti kedepannya kita akan buat yang lebih mass lagi, yang dibuka untuk umum juga, dan untuk yang lebih pelatihannya lebih advance. Ya, kami berharap supaya setelah ya memang menambah kreativitasnya mereka juga pastinya supaya yaitu penjualan mereka meningkat dengan hasil pelatihan ini juga tumpengnya juga jadi lebih menarik, lebih cantik, dan daya harga jualnya juga lebih tinggi. Ya, hopefully kita pastinya akan bekerja sama dan sering berkomunikasi dengan kementerian-kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, UKM, dan juga Parekraf. Ini pasti kita membutuhkan konsolidasi dan komunikasi yang lebih baik dengan pihak kementerian supaya nanti ada kerjasama dan kolaborasi untuk mengangkat UMKM yang bergerak di jasa boga.